Pemirsa, seorang ibu hamil yang akan bersalin meninggal dunia setelah selama 17 jam ditandu menuju rumah sakit sejauh 80 km di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sementara di Subang, Jawa Timur, seorang ibu hamil juga meninggal dunia usai ditolak pihak rumah sakit. Grace Eva, seorang ibu muda di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, meninggal usai melahirkan. Diduga Eva meninggal karena sempat ditandu selama 17 jam saat dirujuk ke rumah sakit. Sang bayi yang baru dilahirkannya juga meninggal dunia setelah 2 jam kepergian Eva. Eva yang tengah hamil anak pertama tinggal di pedesaan terpencil di Desa Tamakaleng, Kecamatan Seko, Luwu Utara. Karena fasilitas kesehatan yang tidak memadai, ia dirujuk ke Rumah Sakit Andi Jema, Kota Masamba, Luwu Utara. Jalan yang rusak parah membuat kendaraan tidak bisa melintas hingga Eva terpaksa ditandu. Eva baru bisa mendapatkan perawatan medis setelah ditandu sejauh 80 km dari Seko menuju Masamba dengan berjalan kaki selama 17 jam melewati jalan setapak bertanah keluar masuk hutan. Dengan menggunakan sarung, bambu, dan kayu, belasan warga desa setempat bahu-membahu mengangkat Eva secara bergantian. Jam 3 lewat subuh hari Minggu, si ibu ini sudah meninggal. Kemudian dibawa oleh si ibu ini ke rumah kepala puskesmas Limbong yang juga adalah keluarga. Kemudian setelah 1 jam ibunya meninggal, menyusul juga ini si bayi ini. Sementara di Subang, Jawa Barat, seorang ibu hamil berusia 39 tahun, warga kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia bersama anak di dalam kandungannya. Dia meninggal usai ditolak oleh RSUD Subang. Peristiwa bermula saat korban dibawa ke UGD dan sempat mendapat perawatan. Namun ketika akan masuk ke ruang ponek, justru ditolak dengan alasan kehabisan ruang ICU dan belum menerima rujukan dari puskesmas. Bayi alhamdulillah sehat. Nya ibuna alhamdulillah sehat. Ngan saparantosna aya sajamat di tos periksanya. Duntah weh ternyata si istri abdi teh. Nya teras ngedrop kitu basana, teras kejangan kumanya. Teras kejang atau atas guapan ku abdi teh apa? Sana pokoknya ka puskesmas. Nah, sana di ka puskesmasnya sami kitu. Teu aya perubahannya. Sana ka Subang. Teras balik sana ka Subang. Nya di UGD mah nya ditampi alhamdulillah nya biasa-biasa. Pas balik di sana ka ruangan naon? Konek mun tadinya ditolak. Sabang teh acan aya konfirmasi cenah pasien di Tanjung Siang mah. Namun pihak RSUD Subang membantah menolak pasien ibu hamil tersebut. Penolakan hanya persepsi dari keluarga pasien saat petugas rumah sakit menyebut ruang ICU penuh dan disarankan mencari rumah sakit lain. Kaget. Tuh ini bukannya pasien yang mana ini? Kan tadi sudah dikasih tahu harus nyari ICU, kita penuh. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini bukan kita menolak. Ya. Karena apa? Kalau dioperasi mau taruh di mana? Ya. Kalau ditanganinya nanti sampai kapan? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah meminta Bupati Subang untuk menegur dan mengevaluasi RSUD Subang agar kejadian ini tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melapor. Pemirsa, para orang tua dan masyarakat di Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah diberikan edukasi tentang pencegahan sumbing dan perawatan pasca operasi. Kegiatan yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan SMC Rumah Sakit Telogorejo ini untuk menekan angka kelahiran dengan bibir sumbing. Indonesia tercatat masih tinggi kelahiran dengan sumbing bibir. Setiap tahunnya 8.000 dari 6 juta kelahiran bayi lahir dengan kondisi bibir sumbing. Faktor genetik, gizi, dan kondisi ibu selama kehamilan maupun faktor lingkungan menjadi penyebabnya. Pencegahan dengan edukasi dilakukan SMC Rumah Sakit Telogorejo dengan menggelar talkshow yang mengangkat tema edukasi pencegahan dan perawatan pasca operasi bibir sumbing. Acara ini dihadiri oleh orang tua pasien sumbing, mahasiswa keperawatan, dan masyarakat umum. Dan ini termasuk
kelainan yang persentase kelainan bawaan yang persentasenya cukup banyak dari sebelum pernikahan. Misalnya menikah tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, terus nutrisi yang baik saat hamil dan tidak konsumsi obat-obatan. Dihadiri langsung Ketua MNC Peduli Safril Nasution, edukasi penting dilakukan untuk mencegah kelahiran dengan kondisi bibir sumbing. Kita melaksanakan operasi bibir sumbing sekaligus juga memberikan pencerahan kepada para ibu-ibu tentang bagaimana sebelum dioperasi dan setelah dioperasi. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga apa yang mungkin yang tidak berani untuk operasi menjadi berani untuk operasi. SMC Rumah Sakit Telogorejo juga memberikan penghargaan kepada MNC Peduli atas kepeduliannya dalam membantu penanggulangan sumbing di Semarang dan sekitarnya secara konsisten sejak tahun 2012. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura akan menjadi tuan rumah Street Carnival dalam rangkaian Festival Danau Sentani yang digelar Kemenparekraf. Ajang ini akan mendorong generasi muda Papua untuk terus kreatif dan berinovasi dalam menghasilkan produk ekonomi kreatif. Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura bisa langsung digunakan generasi muda Papua untuk pengembangan inovasi, teknologi, kreativitas maupun produk-produk ekonomi kreatif lokal. Gedung berlantai 2 ini diproyeksikan akan menjadi Silicon Valley-nya Indonesia Timur yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Kemenparekraf juga akan menggelar Street Carnival di gedung ini sebagai side events Festival Danau Sentani yang masuk ke dalam agenda Karisma Event Nusantara 2023. Tadi Presiden sudah memberikan arahan bahwa ini akan kita lanjuti segera untuk kemajuan ekonomi kreatif dan peningkatan pariwisata di Papua, dan ini mengharapkan kesejahteraan berkelanjutan. Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Menparekraf Sandiaga Uno juga melihat langsung pos lintas batas negara PLBN SCO. Kunjungan untuk mempersiapkan rencana kembali digelarnya Festival Cross Border atau Festival Lintas Batas Negara dengan target 2.000 wisatawan mancanegara yang akan menampilkan seni budaya, film, dan event run. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews melaporkan.